Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini, mohon maaf sebelumnya, Nah, mata kuliah instalasi web server bukan saya bukan saya tidak jarang masuk atau gimana gitu ya. Untuk instalasi web server tadinya saya buat modul untuk membuat server VPS, tapi ternyata udah ke jarak sehingga seolah-olah saya cuek terhadap mata kuliah instalasi web server. Mohon maaf sebelumnya terkait hal lainnya juga. Mata kuliah mata kuliah web server jadwalnya selalu berbentrokan dengan kegiatan, baik kegiatan saya pribadi yang ada di kampus maupun kegiatan saya yang kadang selalu keluar kota gitu ya, seperti itu. Sehingga untuk instalasi web server ini saya perlu tempat khusus yang dimana datanya ada di rumah gitu, maksudnya seperti itu. Dan ini saya menggunakan email saya pribadi, misalnya itu ya. Nah, kita nggak ke VPS dulu teman-teman. Mungkin untuk VPS teman-teman banyak sih tutorialnya untuk VPS, tapi permasalahannya adalah untuk VPS kita memerlukan panel, kontrol panel. Nah, kontrol panel yang familiar yaitu namanya cPanel. Yang ternyata kita harus beli, udah gratis. Dulu sih gratis gitu ya, sekarang agak gratis. Maka untuk setting kontrol panelnya kita perlu ruang khusus lah untuk kita diskusi VPS yang menggunakan kontrol panel selain cPanel itu gitu ya, seperti panel, Voxel dan sebagainya. Jadi daripada kita beli lagi cPanelnya gitu kan, seperti itu, kita lebih baik ke share hosting ya, share hosting yang dimana share hostingnya itu sudah ada cPanelnya gitu ya. Nah, contoh di sini saya tidak, disclaimer dulu, saya tidak mempromosikan rumah web ya, saya tidak mempromosikan rumah web, tetapi di sini silakan teman-teman mau coba di penyedia layanan hosting yang lain, silahkan. Saya salah satunya saya coba rumah web di sini share hostingnya sudah menggunakan cPanel. Rata-rata share hosting sih gratis cPanel gitu ya. Nah, maka dari itu di sini saya memberikan tutorial bagaimana teman-teman instalasi share hosting dan instalasi domain ya. Oke, contoh teman-teman di rumah web nih, nanti teman-teman login, nanti daftar ada di pojok di sini daftar atau registrasi yang nantinya. Nah, ini tinggal daftar aja ya, pakai nama pribadi boleh, nama teman boleh, ini alamat email, nomor telepon ya, ini opsional, jadi nggak perlu diisi alamat dan sebagainya. Ini juga opsional, yang opsional nggak perlu diisi, ini tinggal akun pribadi. Ini mengetahui, bilang aja dari mesin pencari gitu ya, tinggal masukkan password. Hati-hati password ini jangan sampai lupa gitu ya. Terus
checklist ini baru daftar. Nanti teman-teman masuk ke dashboard. Nanti teman-teman dapat notifikasi ke email, yaitu nah ini untuk konfirmasi bahwa teman-teman bisa masuk ke email ke halaman klien rumah web ya. Saya menggunakan Outlook, bebas teman-teman emailnya mau menggunakan Outlook maupun menggunakan Gmail maupun Yahoo ya. Nah nanti teman-teman akan masuk ke sini. Nah kita akan pakai share hosting teman-teman ya, pakai share hosting. Nah sini hosting. Nah kita cari layanan yang share hosting. Nah ini WordPress nah ini yang share hosting yang info. Kita klik info ya di sini, klik info. Nah ini termurah 29.000 ya, 29.000. Teman-teman karena kelompok boleh pakai yang 15.000 nih ya, bebas ya, mau yang 15.000 tapi tidak domain. Nah ini ada yang 17.000 ya, 6 domain. Jika teman-teman satu kelompok ada 5 orang pakai yang 15.000 yang 17.000 nih, yang 18.000 per bulan ya. Fasilitas sudah free SSL, free weekly. Nah ini limited space. Kalau yang ini kan tidak limited nih, 1 GB ya. Nah ini hanya 3 domain. Ini teman-teman gunakan yang boleh yang small, boleh yang medium. Kalau medium domainnya unlimited ya, unlimited. Jadi teman-teman bisa lebih dari 6. Nah ini bisa satu kelas nih, tinggal patungan saja ya. Bebas. Karena saya ini hanya mencontohkan ya, pada dasarnya sama saja. Nanti pemesanannya Anda harus beli dulu gitu ya, harus beli dulu. Karena kelompok silahkan teman-teman nanti beli yang kalau satu kelompok misalnya yang ini yang 17.000 atau per kelas nih yang medium. Tapi menurut saya yang ini aja nih per kelompok ya, per kelompok biar apa ya, biar tapi bebas sih ya, tapi bebas silakan oke ya. Tapi saran saya per kelompok aja nih pakai yang ini ya, yang 17.900 gitu ya gitu. Atau yang unlimited yang medium bebas. Nah karena dalam uji coba saya membeli pesan yang 15.000 ini ya, kita pesan sekarang. Nah teman-teman bisa hosting saja ya kan, atau beda nih. Kalau yang ini teman-teman beli hosting sama beli domain. Nah kalau yang ini hosting saja ya, hosting saja. Kalau yang ini transfer domain. Oke. Kalau saya biasanya adalah membeli domainnya juga membeli hosting, sehingga domain yang saya beli di sini sebagai domain utama hosting saya di sini ya. Contoh misalnya apa nih, kayak ID aja lah ya, atau misal praktek, contoh praktek
bebas ya, namanya bebas. Silahkan yang seunik-unik mungkin. Boleh nama sendiri, misalnya nama sendiri ya. Jangan bagusnya sih jangan ada, misalnya jangan ada nama sendiri, misalnya nama strip sendiri. Ini kurang bagus sih menurut saya. Bagusnya ya seperti ini nih. Nah, contoh misalnya nama sendiri, langsung nggak ada spasi, nggak ada karakter yang apa, misalnya yang strip atau ya yang strip bias titik. Biasanya sih strip ya, kalau titik dianggapnya subdomain ya. Misal kita cari di nama sendiri ya, contoh cari domain. Nah, nanti di sini akan mengucap, silahkan cek harganya ya. Ini .net, kita cari yang murah saja karena ini untuk praktek ya. Ini ada yang 20.000 CU, terus .online.xyz ini 35.000, .info .id ini mahal nih. Ini ya, .id harus punya sertifikat ya, datanya harus lengkap. Nah ini yang 20, ini berapa nih? 10, 20, nah ini 20.000 nih CU, nama sendiri CU, bebas ya. Saya yang termurah saja. Contoh saya ngambil apa ya, my blog 60. Nah ini aja nih, my ID nih, my ID 25.000 per tahun. Daftarkan. Ini perlindungan ya, boleh di checklist atau tidak. Tapi kalau misalnya teman-teman mau website, membuat domain ini mau teman-teman urus, ini aktifkan nih ya. Tapi kalau nggak mau diurus ya terserah ya. Oke. Oke, gini aja lah. Saya akan ngurus domain dengan nama sendiri my ID, ya kan. Ini kita checklist. Ini jadi hasil nanti totalnya 35.000. Terus dengan server yang tadi berapa, 15.000 itu ya, yang contoh saya 15.000 itu. Oke, lanjut. Ini udah checklist, ini lanjut. Nah ini hosting tadi ya, saya yang 15.000 nih, yang 110.000 ya. Ini teman-teman bisa pakai yang 60.000 atau yang 110.000 ya. Nah ini baiknya, oke, ini baiknya apa ya, ini ini bentar, 1 bulan. Oke, ini ternyata 25.000. Nah, ini yang 3 domain, akses SSH. Oke. Nah ini teman-teman, menurut saya pakai yang ini nih ya, unlimited L atau unlimited M menurut saya ya. Kenapa? Ini bisa dipakai satu kelas ya. Nanti tinggal patungan aja, satu kelas berapa ribu, 10.000-an ya, berapa gitu ya. Nah domainnya nanti pakai yang tadi, yang harga 25.000, yang ini gitu ya. Ini pilih yang ini, sistemnya sama aja ya, tinggal pilih dan pastikan ininya per bulan, jangan per tahun, nanti harganya beda ya. Harganya sih 17.000, tapi Anda harus bayar dikali 1 tahun gitu ya, 17.000 kali 12 bulan ya. Ini dipastikan per bulan ya, tapi kalau teman-teman mau per tahun silahkan gitu ya. Oke, ini ya, saya rekomendasikan antara unlimited M sama unlimited L. Artinya ini hosting bisa dipakai untuk satu kelas
Jadi nanti teman-teman memiliki setiap kelas per satu orang memiliki domain yang diinstal di server, diinstal satu server di sini ya. Oke, saya contohkan beli yang satu ini ya, beli yang 25.000 ini. Oke, sama aja nanti pembayarannya sama aja. Lanjut. Nah, ini tambahan. Ini kita agak perlu lah ya, agak perlu penambahan ini. SSL premium kita agak perlu. Ini artinya jangan klik tambah di sini ya. Jangan nanti saja ini. Ini settingan nanti kita kalau kita perlukan kita bisa tambah pluginnya. Kita bisa beli lagi gitu di sini. Jadi jangan tambah, jangan tambah, jangan tambah, jangan tambah, jangan. Langsung saja ke lanjut. Nah, baru di sini pembayaran. Nah, di sini saya udah login sebenarnya. Nah, nanti teman-teman login ke akun sendiri ya, yang sudah terdaftar. Passwordnya. Tuh, apa ya? Wait. Oke, sambil berjalan, tunggu. Nah, oke, nah kita sudah masuk di sini. Nah, pembayarannya ada menggunakan QRIS, OVO, pakai bank dan sebagainya, transfer bank. Nah, transfer bank dan sebagainya. Nanti ini juga virtual, nanti dikasih nomor rekening virtual. Ya, nanti segera ditransfer gitu ya. Ya, ditransfer. PayPal bisa ke Indo, bisa ini. Kalau teman-teman punya OVO, bisa pakai OVO. Kalau teman-teman punya Dana dan sebagainya atau sistem pembayaran yang bisa menggunakan QRIS, pakai QRIS saja. Nah, contoh saya menggunakan QRIS. Nah, ini tunggu apa namanya? Anda menentukan waktu, tambahkan waktu pajak. Nah, ini nggak usah. Kita sudah pakai QRIS nih, ya. Pembayaran yang punya GoPay atau QRIS silahkan pakai QRIS, nanti tinggal lanjut. Nah, di sini kita lanjut. Sorry. Oh ya, ini saya menyatakan telah menyetujui. Nah, ini klik. Nah, kita check out. Nah, tunggu dulu. Nah, ini nanti muncul QRIS-nya ya. Nah, total 67.000. Nanti totalnya ada di sini. Tunggu sebentar, saya login dulu ke M-Banking saya. Oke. Nah, nanti kalau udah teman-teman berhasil bayar di M-Banking teman-teman atau di OVO atau di dan sebagainya, tinggal cek status. Nah, pembayaran berhasil, tinggal oke.
Oke, domain sudah aktif, hosting. Nah, ini nunggu dulu 5 sampai 15 menit ya. Tunggu dulu sampai ini aktif. Dan cek di emailnya, invoice-nya. Ini udah ada invoice-nya dan 60.000. Dan ya, invoice 1 year. Domain nama sendiri, MyID, tanggal pendaftaran periode aktif 1 tahun, jumlah 35.000 ya. MyID 35.000, tadi 25.000 ya. Nah, udah gak apa. Oh, tambah plus aktivasi itu ya. Oke. Ini invoice, ini invoice. Oh, ini pendaftaran plus. Refresh. Nah, kalau sudah masuk seperti ini gitu ya, ini kalau udah aktif, teman-teman tinggal kelola. Baik lagi ya, ini kalau statusnya sudah aktif, nah teman-teman tinggal kelola. Oke, nah teman-teman sudah kelola di sini. Ini passwordnya ya, ini passwordnya. Teman-teman username sama passwordnya ini jangan sampai hilang nih ya, bisa di copy ya seperti itu. Oke, kita masuk ke panel. Nah, tunggu. Nah, jadi kita gak usah masuk lagi instalasi cPanel lagi gitu ya, kita tidak usah masuk instalasi cPanel lagi gitu kan. Save and continue. Nah, ini name sendiri, kalau diklik ini masuk ke bawaannya apa namanya, bawaan website rumah web ya. Nah, itu oke. Dan ininya tinggal cek di my domain, mana domain. Nah, domain di sini. Nah, ini nama sendiri ya. Oke. Terus kalau berkaitan dengan database, sorry. Nah, ini terus SSH-nya. Nah, di sini lihat SSL, mana ya SSL? SSL. Wah, udah ketemu ya. Oke, SLL. Nah, ini tinggal udah ketemu menunya ya, tinggal SLL. Nah, ini SLL. Oke. Cek ini sudah aktif. Oke. Nah, kalau belum aktif, nah kalau ini belum aktif, misalnya tanda apa namanya, cakram merah gitu ya, bukan checklist hijau, view sertifikat. Nah, cek di sini, ini udah bagus ya. Oke. Nah, artinya ini sertifikat dikasih dari apa namanya, dari rumah webnya. Nah, maksudnya gitu. Kalau pakai VPS kita harus beri sertifikat SSL-nya gitu kan. Ini sertifikat SSL itu fungsinya untuk bahwa website kita itu tersertifikasi dan tidak dicurigai gitu ya. Website nama sendiri MyID ini sudah terverifikasi dan tidak dicurigai gitu. Oke, untuk database-nya ada di sini. Ini database masih bawaan ini ya, masih kosong. Oke, selanjutnya adalah
Apa ya? Kalau saya biasanya domain utama tidak saya install, gitu ya, tidak saya install. Tetapi boleh sih diinstal, gitu kan, boleh. Kita pakai WordPress aja, ya, kita pakai WordPress aja. Nah, di sini, tapi kita install dulu WordPress-nya, gitu ya. Oke, sebentar sebelum diklik install kita bikin database-nya dulu. Oke, kita bikin database-nya dulu. Nah, di sini manajemen database. Oke, contoh misalnya oke, karena nama websitenya adalah tadi apa ya, saya lupa lagi. Tunggu sebentar. Oke, kita ke manajemen database. Kita bikin database, ya. Kita bikin database terlebih dahulu. Database-nya bebas, tapi mudah diingat. Karena ini nyambung dari sini nih. Ya, nyambung dari sini. Contoh gini. Saya pakai nama sendiri, ya. Pakai nama domain. Nama sendiri, domain, create database. Oh, sudah ada. Oke, cek ke bawah. Oh, ini udah ada database-nya ya. Ini udah ada. Oke, ketika kita untuk domain pertama yang diinstal langsung ke hosting itu sudah memiliki database, ya. Oke, nanti kita uji coba untuk menambah domain. Nah, kita hapus. Oke, gini aja lah, kita hapus nih. Saya hapus ya. Oke, anggap belum ada database di sini, ya. Teman-teman boleh hapus atau teman-teman boleh melanjutkan. Oke, tadi kan nama sendiri ya. Oke, nama domain, nama sendiri. Nah, ini buat lagi ya, nama sendiri. Oke. Nah, nama sendiri. Selanjutnya kita bikin akun untuk masuk ke database yang kita buat. Saran saya samakan ya. Kita copy dulu nama database-nya. Nama database oke. Usernya menurut saya samakan saja ya. Pakai nama sendiri. Nah, usernya samakan aja dengan nama domain. Maksud saya seperti itu. Oke, nama domain jadi hasilnya gini. Nah, guys, sendiri. Passwordnya menurut saya samakan saja dengan nama user, biar gak lupa. Tapi bebas sih. Nanti teman-teman yang penting nama user, nama database, nama user, nama passwordnya jangan sampai lupa ya. Tapi saran saya samakan. Oke, create user, go back ya. Oke, nah ini sudah ada ya. Kita cek apakah database nama sendiri ini sudah ada.
gitu kan. Kita kembali lagi ke cPanel, kita ke PHP My Admin. PHP My Admin. Mana tadi teh? Oke, nah ini. Nah, ini sudah ada database kita. Karena masih kosong, nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Kita masuk lagi ke manajemen My Database. Nah, di sini kita apa ya namanya? Sebentar. Nah, setelah kita menambah user, setelah kita membuat user database untuk ini, ya, user database untuk ini, gitu kan, kita ada user ke tabel. Nah, kita add ke tabel. Maksudnya supaya ini itu terdaftar di akses database ini, gitu ya. Nah, supaya kita bisa mengakses, gitu kan. Caranya, nah ini di sini nanti banyak nama user. Klik nama user, klik nama database-nya. Nah, contoh di sini, ya. Add di sini add. Nah, ini masuk di sini manajemen My Database, manajemen user village. Ya. Klik semuanya, next change. Nah, kalau ada status seperti ini artinya sudah sukses dan kita go back. Nah, fungsinya tadi itu supaya kita bisa mengakses ini, ya, akses ke database ini lewat website kita, gitu kan. Nah, sekarang kita install websitenya. Kita menggunakan WordPress saja ya. Tapi kalau teman-teman punya web sendiri silahkan. Nanti diskusi dengan saya untuk upload project website teman-teman. Tapi untuk sekarang kita menggunakan WordPress, kita klik WordPress-nya dan kita install. Install. Nah, nanti kita diarahkan ke sini. Nah, pilih domainnya karena masih satu ya. Ini domainnya. Terus ininya abaikan saja ya. Pilih domain, lalu kita klik install. Klik install atau oke, settingannya ini My Blog sebenarnya kita bisa edit sendiri sih. Ini abaikan saja lah ya. Kita bisa edit di WordPress-nya langsung. Admin akun. Nah, ini admin akun samakan saja ini di sini contoh WordPress, akun WordPress. Kita samakan saja supaya tidak lupa, gitu kan. Admin user, usernya bolehlah supaya tidak terlalu panjang, nama sendiri, passwordnya misalnya PPSWD pagar 123 misal, gitu ya, bebas ya. Silahkan passwordnya seunik mungkin supaya tidak mudah ditebak. Ini untuk akun WordPress ya. Ini nama sendiri. Terus apa ini? Passwordnya password admin ya. Oke, untuk emailnya boleh pakai email pribadi, boleh pakai email WordPress, domain kita sendiri boleh. Tapi ini kalau kita setting, tapi kita abaikan aja dulu. Nanti kita bisa setting di WordPress. Lalu pilih install. Tunggu prosesnya sampai selesai.
Oh ya, checkbox yaitu continue. Oke. Select checkbox. Oke, select checkbox boleh. Kalau ada ini ikuti lagi ya, checkbox install. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke. Nah, ini untuk login ke sini. Sorry, saya buka ini. Nah, ini untuk WordPress akses login ke sini. Nah, ini untuk akses login ke WordPress admin. Nanti kita lihat ya. Oke, ini artinya sudah sukses. Kita cek. Nah, udah tampil ya, my blog dan sebagainya. Ini kita kembali ke cPanel. Nah, ini klik di sini cPanel ya, klik di sini. Oke, kita masuk ke apa namanya, domain kita. Cek. Oke, kita public HTML-nya kita tinggal klik aja, ini masuk ke public HTML. Nah, nanti di sini ya, nanti di sini domain kita public HTML, WordPress admin dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke tahapan adminnya. Apakah sudah ada database atau belum? PHP My Admin. Nah, wah, kok ke sini ya? Oke, gak masalah. Berarti WordPress membuat database-nya sendiri. Nah, ini ya. Oke, membuat database-nya sendiri. Karena kita install langsung dari Scopus ya. Oke, lanjut. Apa namanya? Kita setting nama blognya ya. Kita masuk ke PHP My Admin, WP Admin. Nah, klik. Nah, ini ke WordPress. Oke, kita tinggal login. Mana sih? Nama sendiri, passwordnya. Nah, kita sudah masuk ke dashboard website kita menggunakan WordPress. Nah, teman-teman di sini tinggal setting tampilannya, template-nya, dan apa yang teman-teman perlukan. Untuk settingnya, untuk memaksimalkan WordPress dashboard, teman-teman cari referensi di YouTube, di Google, dan sebagainya. Ya, tergantung passion teman-teman. Ya, ini saya bebaskan. Nah, contoh misalnya tampilannya ya, ini tampilan awalnya seperti ini ya, kepisahkan tampilan awalnya seperti ini. Kita ke tema ya, ke theme. Nah, ini theme bawaan nih. Nah, ini satu paket gitu kan. Kalau misalnya teman-teman mau ganti, ini tinggal ada theme. Klik. Nah, cari yang gratisan saja, yang sekiranya bisa dipakai gitu ya. Contoh misalnya di sini preview. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Contoh, balik lagi ya. Kita preview. Wah, ini bagus nih, gitu ya. Baru kita install. Kita tunggu. Nah, setelah install, kita aktifkan. Klik aktif.
Nah, setelah kita aktif, kita lihat bisa di sini langsung visit. Wah, berarti ini yang nggak gratisan nih. Oke, ini yang gratisannya yang nggak full ini ya, nggak full tema. Berarti ini harus berbayar nih. Oke, nah ini kalau bisa di ini nggak full tema. Coba kita lihat dem detail, customisasi. Tapi ini ya. Oke, sebentar. Oke, kita tinggal customisasi. Oh, ini yang pro-nya ya. Nah, kalau pro ini ya. Oke, kita cari yang gratisan saja ya. Kita cari yang gratisan. Oke, kita cancel. Oke. Kita cari yang gratisan saja yang full. Full, misalnya apa ya? Biasanya yang gratisan itu yang nih kayak gini nih kayak isi nih. Nah, ini nih seperti ini nih. Kayaknya ini nih gratisan. Install. Tidak semua gratis sih, ada beberapa yang harus dibayar walaupun ini gratisan. Kalau kita ingin full pluginnya gitu. Oke, kita cek. Nah, ini full ya. Ini kalau misalnya ada postingan baru muncul. Ya, kita tinggal setting saja sih ya. Ini pegang posisi. Privasi policy, simple page, user, oke, aparat sedin. Nah, kita ke kostum. Nah, contoh misalnya apa nih, nambah widget atau apa bebas ya. Contoh di my blog ini tipografi, site identity. Nah, kalau mau pakai icon ya tinggal select icon gitu kan, select file, pilih ikonnya, bebas ya. Terus new blog ya, kalau edit sini bisa langsung di sini edit gitu ya. Oke, misalnya ada apa sih nama situsnya? Oh, nama sendiri. Oke, my blog, nama oke, ini nanti kalau setting sedemikian rupa seenaknya gitu ya, bebas, nanti tinggal publish. Kan berubah ya. Nah, ini tampilan awal kita ya. Oke, itu teman-teman, saya harap teman-teman kalau misalnya menggunakan hosting dengan nama domain seperti yang saya lakukan ya, kalau misalnya membeli hosting dengan nama domain seperti yang saya lakukan, oke, nggak perlu beli domain lagi, teman-teman cukup tambahkan subdomain. Contoh misalnya domain, oke, pastikan subdomainnya nama sendiri ya. Kita masuk kembali lagi, kita bikin subdomain. Domain, kita bikin subdomain
domain. Nah, di sini centang dulu ininya, gitu kan, centang. Terus kita centangnya hilangkan, maksud saya, centangnya hilangkan. Oke, misalnya nama, misalnya Udin, root. Nah, ini nama sendiri my ID. Oke, Udin titik, karena subdomain pakai titik nama sendiri. Oke, ini gak perlu ini ya. Dah. Nah, ini sudah ada muncul di sini. Klik submit. Pastikan ini dengan ini sama. Ya. Subdomain. Oke. Nah, ini sudah ada nih. Oke, subdomain nama sendiri. Kita cek dulu, masuk ke manajer. Nah, pastikan di sininya tambahkan public. Kenapa? Karena ini subdomain, domain kedua. Ini kan, anggap kita domain kedua. Tambahkan manajer. Garis miring public, baru sebentar, public ya, public ya, update. Sorry, publish apa ya, itu domain ini. Oh, ini udah ada nih, berarti tidak usah karena sudah masuk ke subdomain ya, tidak usah ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita kembali ke cPanel, kan, ke cPanel, kita ke WordPress kembali ya. Kita gak perlu lagi buat database karena ternyata WordPress menginstal database-nya sendiri. Oke. Nah, ini udah ada, kita install, klik install. Nah, di sini ya, di sini nah ini Udin, pilih yang Udin, yes, oke, back dulu, tadi saya klik sesuatu. Oke, baik lagi ya, install, pilih yang subdomain yang ini dan pilih, nah ini SSL, auto SSL ya, ini abaikan saja, HTTP udah, ini kita abaikan. Nah, ini misalnya Udin, passwordnya misalnya samakan saja lah, Udin passwordnya, lalu klik install, tunggu beberapa menit. Oke, ini WordPress administratornya, beda-beda ya. Oke. Ini WordPress administrator untuk Udin nama sendiri my ID, ini untuk administrator WP admin untuk nama domain ini ya. Jadi masuknya nanti beda-beda ya. Nah, nanti share ke teman-temannya yang ini ya. Untuk ini nih tinggal diedit gitu ya, tinggal diedit webnya. Oke, lanjut.
klik ke cPanel, kita lihat PHP adminnya udah ada belum? Nah, ini udah ada nih ya. Oke, terus udah kita cek domainnya aktif enggak. Oke, tes. Nah, tampil ya. Oke, sama seperti yang tadi, seperti yang ini gitu ya. Gunakan browser baru, jangan di browser yang sama untuk masuk ke WP admin. Misal buka yang jika teman-teman membuka WP admin yang ini, jangan membuka WP admin yang ini di browser yang sama. Ini browsernya yang berbeda ya. Contoh ini yang saya di incognito ya. Oke, oh ini, oh sebentar, ada yang harus kita perbaiki dulu. Oke, sebentar, cPanel, SSL, nah SSL status ya, SSL, sorry, salah klik, SSL status. Nah, ini masih terkunci, artinya baru tersertifikasi, dianggap situs berbahaya. Oke, kita klik all semua sajalah ya. Oke, run all semua, cek ke bawah, pastikan sudah diklik semua ya. Kita run auto SSL. Tunggu sampai beres. Tunggu sampai beres. SSL ini berlaku untuk 12 domain ya. Oke, ini sudah sukses ya. Sudah sukses, lihat cek. Ini abaikan saja ya. Ini IP versi 6-nya ya. Sebenarnya untuk ini IP versi 4. Nah, ini udah beres. Oke. Kembali lagi ke cPanel. Kita masuk ke incognito. Nah, artinya ini sudah tidak seru lagi nih di sini. Nah, ini yang Udin nama sendiri ya, yang subdomain. Klik. Oke. Nah, sama ya. Oke. Jadi teman-teman tidak usah beli lagi domain satu kelompok, silahkan buat subdomain sesuai dengan domain utama. Nah, domain utamanya di sini contoh nama sendiri, silahkan buat subdomain dengan nama teman-teman, dengan domain utamanya bebas ya. Oke, saya rasa itu aja, bagi saya cukup. Teman-teman sudah masuk ke sini ya, sudah masuk ke menggunakan WordPress. Nanti teman-teman kedepannya jika ingin dikembangkan menjadi blog pribadi, itu kan, jadi blog pribadi, silahkan tinggal diperbaharui tampilannya dan sebagainya di sini di WP My Admin ya, di WP Admin di sini.
Oke, dan pastikan kalau kelompok, pastikan ini dibagi sesuai subdomainnya masing-masing dari domain utama. Itu aja, teman-teman. Barangkali jika nanti ada hal yang mau diskusikan, silahkan kita diskusi via grup, ya, grup WhatsApp. Oke, untuk video kali ini ditutup. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.